Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pengawas dimanapun Anda berada, saya Komaruzaman, anggota Bawaslu Kabupaten Kuburaya. Kali ini kita akan berbincang atau ngobrol soal panduan pengisian form A pengawasan. Sebagaimana kita ketahui bahwa form A pengawasan itu adalah alat kerja yang digunakan untuk mencatat hasil dari pengawasan kita, hasil dari pengawasan yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat pengawas dimanapun ketika tahapan pilkada atau tahapan pemilihan itu, pemilihan dan pemilu ya, dilakukan. Nah, dari hasil kerja-kerja pengawasan itu maka harus dituangkan dalam form A pengawasan sebagai bentuk atau bukti bahwa kita telah melakukan pekerjaan pengawasan. Ada beberapa dasar hukum yang mendasari form A pengawasan ini. Jadi yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Kemudian peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. Kemudian yang ketiga, Surat Edaran Bawaslu Nomor SS 003 K Bawaslu PM 000-1-20 tanggal 13 Januari tahun 2020 perihal panduan pengisian formulir model A pengawasan dan pembentukan PPK, PPS dan KPS dalam Pilkada tahun 2020. Nah, sahabat pengawas, ini adalah regulasi yang digunakan dalam form A pengawasan. Jadi yang di surat edarannya itu lebih menekankan kepada ini loh form A pengawasan yang akan kita gunakan. Nah, di pengawasan form A pengawasan itu sendiri itu diambil dari peraturan Bawaslu tahun nomor 21 tahun 2018 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. Nah, nanti sahabat-sahabat pengawas boleh melihatnya ya, boleh mempelajarinya, boleh melihat itu ada di lampirannya. Nah, baik sahabat-sahabat semua, tentu dalam mengawasi kegiatan tahapan pilkada atau pemilihan atau pemilu, maka kita sebagai pengawas pemilu itu dituntut untuk mencermati, kemudian mengamati semua kegiatan untuk memastikan hal tersebut berjalan sesuai dengan aturannya. Nah, itu adalah definisi dari pengawasan. Jadi pengawasan itu adalah proses mencermati, proses mengamati kegiatan untuk memastikan tahapan yang kita awasi itu berjalan sesuai dengan aturan. Nah, baik sahabat-sahabat pengawas. Nah, ini kita tampilkan lampiran hasil pengawasan. Nah, ini di sini di bawahnya itu ada nomor garing LHP kemudian garing PM 00 .00 garing nanti ini diisi ya sahabat-sahabat, ini ada titik-titiknya itu diisi dengan angka Romawi, nanti disesuaikan dengan bulannya. Nah, ini tahunnya tahun 2020. Form A pengawasan ini ada 4 elemen yang harus kita isi. Di yang 1, 2, 3 itu dan 4. Yang pertama adalah data pengawas pemilihan. Kemudian yang kedua kegiatan pengawasan, yang ketiga adalah uraian singkat hasil pengawasan, dan item keempat adalah informasi dugaan pelanggaran. Nah, sahabat-sahabat pengawas yang saya banggakan, data di pengawas pemilihan ini ada beberapa sub item lagi, yaitu ada tahapan yang diawasi, terus kemudian nama pelaksana tugas pengawasan, kemudian ada jabatan, lalu kemudian ada nomor surat tugas, surat perintah tugas, dan yang terakhir ada alamat. Nah, di data pengawasan pemilihan ini yang paling krusial atau harus kemudian teman-teman harus isi itu adalah
nomor surat perintah tugas. Diisi sesuai dengan surat tugas yang dibawa oleh teman-teman yang dikeluarkan oleh sekretariat, tentu itu ditandatangani oleh ketua. Nah, kalau kita melakukan pengawasan, setiap dalam melakukan pengawasan, maka teman-teman wajib untuk kemudian membawa surat tugas itu, dan nanti juga dalam hal mengisi hasil laporan hasil pengawasan itu harus diisi nomor surat perintah tugasnya. Jadi kalau kita mengawasi kemudian tidak ada surat tugasnya, biasanya kita akan dipermasalahkan oleh pasangan calon atau tim dan seterusnya. Nah, ingat ya teman-teman ya, sahabat-sahabat, yang harus kemudian diisi itu adalah semua harus diisi, tetapi yang paling penting dan urgent itu harus diperhatikan yaitu adalah nomor surat perintah tugas. Nah, di item kedua di angka Romawi yaitu kegiatan pengawasannya. Di sini ada bentuk pengawasan, sub itemnya itu ada tujuan, sasaran, waktu, dan tempat. Nah, sahabat-sahabat semua, ada bentuk pengawasan ini, ada yang melekat atau pengawasan langsung, kemudian ada pengawasan tidak langsung. Nah, di sini saya mengambil tahapan yang diawasi itu adalah pemutakhiran data pemilih sebagai contoh. Lalu kemudian kegiatan pengawasannya adalah pengawasan melekat atau pengawasan langsung, pemutakhiran data pemilih. Nah, proses pengawasan pemutakhiran data pemilih itu bisa dua dilakukannya, yaitu bisa secara langsung melekat, atau juga bisa tidak langsung, yaitu dengan mencermati data-data yang bersifat data kependudukan. Nah, itu yang disebut dengan mengawasi secara tidak langsung. Nah, tetapi ini lebih kepada pengawasan melekat, di mana kita harus mengikuti pengawasan yang dilakukan atau pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh teman-teman di PPK atau di desa, di PPS. Nah, ini bisa dua, secara langsung atau tidak langsung. Secara langsungnya adalah mengawasi langsung ke melekat di lapangan, kemudian juga bisa mengawasi juga dengan mencermati. Kemudian tujuannya tentu adalah memastikan tahapan pemutakhiran data pemilih itu berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undangannya. Nah, kemudian sasarannya adalah petugas pemutakhiran data pemilih yang ada di lapangan, itu biasanya ada PPS yang melibatkan juga para tokoh, para RT, biasanya melibatkan mereka. Nah, kemudian waktu dan tempatnya itu nanti disesuaikan ya, sahabat-sahabat semua. Di sini saya detail pukul 14 misalnya sampai dengan 17 WIB ya, pada tanggal 13 Mei tahun 2020 di Desa Aranglimbung, itu misalnya seperti itu. Jadi harus detail waktunya kapan, tempatnya di mana, itu harus detail. Nah, item yang ketiga, nah ini adalah item yang paling sangat harus diperhatikan oleh sahabat-sahabat semua, dan ini yang paling penting. Nah, di sini sedikit mencurahkan hasil pengawasannya dalam bentuk tulisan. Nah, ini sahabat-sahabat semua dilatih untuk mempunyai sedikit kemampuan tulis menulis, tetapi tidak harus sempurna seperti penulis. Nah, yang paling penting di sini ada kita menggunakan rumus 5W1H. Yang pertama adalah where, when, kemudian ada why, ada what, terus kemudian ada who dan how. Itu 5. Nah, itu yang harus paling terpenuhi di uraian singkat hasil pengawasan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat pengawas. Kalau tidak terpenuhi itu, maka nanti akan rancu kapan terjadinya proses pemutakhiran data, kemudian di mana itu kalau tidak dijelaskan nanti akan membingungkan kita semua. Nah, di sini sahabat-sahabat semua, saya sudah mencontohkan uraian singkat ini yang paling tidak memenuhi 5 unsur 5W1H yang saya maksudkan. Yang pertama adalah waktu, yaitu kalau waktu berarti dia when, kapan, when. Kemudian di sini saya tulis Rabu 13 Mei. Nah, itu berarti artinya adalah kapan gitu.
Lalu kemudian bertempat di dusun sempurna. Nah, tempatnya di dusun sempurna ini berarti dia where, di mana. Lalu kemudian dilakukan pemutakhiran data pemilih. Nah, ini adalah namanya apa? Di situ dia unsur yang di 5W-nya itu adalah what, apa yang dilakukan. Lalu kemudian ada who. Nah, siapa yang melakukannya itu? Nah, di situ ada petugas. Nah, nanti petugasnya itu disebutkan secara detail ini siapa namanya. Lalu kemudian kalau ada identitas lain ya tolong disebutkan, ada beberapa orang yang dilakukan, misalnya dilakukan oleh Budi dengan Tono, misalnya seperti itu. Lalu kemudian why, kenapa? Nah, ini kenapa? Misalnya di situ ada proses pemutakhiran. Nah, di sini ada 10 kakak yang tidak dapat terverifikasi. Nah, kenapa? Nah, di situ juga harus dijelaskan karena tidak ditemukan keberadaannya. Jadi orang yang diverifikasi 10 kakak tadi itu di dusun sempurna itu tidak ada di tempat. Nah, tidak, artinya tidak terverifikasi, maka dia tidak memenuhi untuk sebagai syarat sebagai pemilih karena dia tidak ada di tempat. Nah, itu why dijelaskan. Lalu kemudian how, bagaimana prosesnya, yaitu petugas atau orang yang ditugaskan memutakhirkan data pemilih itu dia mendatangi, yaitu how-nya dengan cara mendatangi. Ini kan prosesnya, how itu bagaimana. Nah, jadi bagaimana prosesnya, yaitu mendatangi setiap rumah. Nah, jadi itu contoh-contoh nanti bisa dipelajari oleh sahabat-sahabat semua. Berikutnya di informasi dugaan pelanggaran. Nah, ini jika sahabat-sahabat item yang terakhir ya, yang keempat di form A pengawasan ini, jika sahabat-sahabat pengawas menemukan dugaan pelanggaran itu adalah masih dugaan ya, bukan pelanggaran. Kalau sudah pelanggaran itu bukan dugaannya lagi, tetapi itu sudah menjadi memang temuan sebagai pelanggaran, jadi tidak ada dugaan. Nah, dugaan ini sepertinya kok ada tanda tanya besar, misalnya ini kok ini kayaknya janggal. Nah, apa itu pelanggaran? Nah, ini juga perlu saya sampaikan. Nanti mungkin ada beberapa teman di penanganan pelanggaran yang secara detail akan membahas ini. Tetapi pelanggaran itu sesuatu yang tidak sesuai prosedur, itu yang namanya adalah pelanggaran. Nah, di sini di informasi dugaan pelanggaran ini sahabat-sahabat pengawas, saya contohkan lain gitu, bukan pemutakhiran data pemilih, tetapi di sini adalah politik uang. Nah, jadi nanti bisa dibaca, dipahami oleh sahabat-sahabat semua. Intinya adalah jika sahabat-sahabat menemukan dugaan pemberian uang atau materi lainnya, itu dicatat. Nah, di sini ada peristiwa, ada sub itemnya ya, ada saksi, kemudian ada alat bukti, ada barang bukti, dan uraian singkat dugaan pelanggaran. Nah, berkaitan dengan semua itu, sahabat-sahabat semua, nanti ada sesi yang disampaikan oleh divisi penanganan pelanggaran yang akan menjelaskan secara detail. Nah, ini sama peristiwanya apa, dugaan pelanggarannya, lalu kemudian tempatnya di mana, waktunya terkejadiannya di mana, lalu pelakunya siapa, kemudian alamat pelaku itu di mana. Nah, gitu. Lalu kemudian saksinya siapa, dan kemudian saksi ini dua ya, ada dua saksi gitu. Misalnya harus ini dikuatkan. Nah, di situ ada alat bukti, ada barang bukti. Nah, nanti lebih detailnya akan disampaikan oleh teman-teman pengawas di divisi penanganan pelanggaran. Baik sahabat-sahabat semua, demikian yang dapat saya sampaikan dalam hal ini panduan pengisian form A pengawasan. Semoga apa yang kita lakukan ini, apa yang saya sampaikan adalah bentuk dari cara belajar yang lain gitu, dari cara biasanya membaca, kemudian hari ini kita mendengarkan. Nah, ini akan sempurna sahabat-sahabat semua jika dikombin antara membaca dengan mendengarkan apa yang disampaikan. Nah, ingat Perbawaslu 21 nomor 21 tahun 2018 yang mengatur mengenai pengawasan pemilihan
umum. Tetapi di situ kita menggunakan form A pengawasannya, ngambilnya dari situ. Baik sahabat-sahabat semua, terima kasih sudah mendengarkan apa yang sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.